Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan khotbah tentang pengorbanan tanpa darah yang dikenal dengan khotbahnya adalah Kutta Danta Sutta. Pada saat Sang Buddha melakukan perjalanan melewati Magadha bersama dengan 500 orang biku, dan kemudian Sang Buddha menetap di sebuah taman bernama Ambalatika. Pada saat itu Brahmana Kutta Danta yang telah menyiapkan ratusan ekor sapi dan juga ratusan ekor kambing untuk melaksanakan upacara pengorbanan besar. Namun setelah mendengar bahwa Sang Buddha menetap tidak jauh dari tempat tinggalnya, Brahmana Kutta Danta mengunjungi Sang Buddha untuk meminta penjelasan pengorbanan seperti apa yang paling baik, yang akibatnya akan baik. Selanjutnya Sang Buddha menjelaskan dengan menceritakan kisah di zaman dahulu di mana ada seorang raja bernama Mahawijito ingin mengadakan upacara kurban demi kesejahteraan dan kejayaan ketika rajanya dalam keadaan kacau atau ada kekacauan. Nah, saat itu Brahmana kerajaan memberikan nasihat kepada Raja Mahawijito untuk berkorban sekaligus mengatasi kekacauan. Saat itu Brahmana kerajaan memberikan nasihat kepada Raja Mahawijito untuk berkorban sekaligus mengatasi kekacauan suatu negara dengan cara yang pertama adalah membagikan bibit tanaman dan ternak kepada mereka yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kemudian yang kedua, memberikan modal kepada para pedagang. Dan ketiga, memberikan upah yang sesuai kepada para pegawainya. Dan sebaliknya, jika raja hanya menangkap, memenjarakan para pengacau atau menghukum mati, maka hal itu tidak akan menghentikan kekacauan, karena para pengacau, para pencuri yang tidak tertangkap tetap akan melakukannya. Setelah nasihat dari Brahmana kerajaan dilaksanakan, negara menjadi aman dan damai, rakyat sejahtera dan bahagia. Kemudian raja ingin melakukan atau melaksanakan pengorbanan besar kembali ketika keadaan negaranya sudah aman dan damai. Sebelum pengorbanan, penasehat raja kembali menganjurkan 3 syarat yang harus dilakukan oleh raja ketika melakukan pengorbanan. Yang pertama syaratnya adalah jangan merasa menyesal akan upacara pengorbanan dengan berpikir aku akan kehilangan banyak kekayaan. Yang kedua, jangan berpikir selama pelaksanaan pengorbanan aku sedang kehilangan kekayaan. Dan ketiga, jangan berpikir setelah pelaksanaan pengorbanan aku telah kehilangan banyak kekayaan. Nah, selanjutnya Sang Buddha juga menjelaskan tentang pengorbanan yang paling tinggi atau tertinggi, yaitu dengan cara yang pertama, di mana pemberian rutin dari suatu keluarga yang diberikan kepada para pertapa yang berbudi baik atau kepada para biku. Kemudian yang kedua, jika siapa saja yang menyediakan tempat tinggal bagi sangga atau perkumpulan para biku yang datang dari 4 penjuru. Kemudian yang ketiga, jika siapa saja yang dengan hati tulus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan selanjutnya seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktekkan moralitas, mencapai 4 jana dan mencapai pandangan terang yang menghasilkan lenyapnya kekotoran batin. Setelah khotbah berakhir, Brahmana Kutta Danta merasa senang dan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai akhir hidupnya. Dari sutta ini kita bisa ambil pesan moral bahwa pengorbanan hewan adalah hal yang tidak sejalan dengan ajaran Buddha. Maka hindarilah pengorbanan binatang
dan laksanakan pengorbanan tertinggi yang telah disampaikan Sang Buddha. Salah satunya berdana kepada para biku, menyiapkan tempat tinggal kepada sangga, melaksanakan sila, melaksanakan meditasi hingga mencapai jana, bahkan melenyapkan kekotoran batin. Itu adalah pengorbanan yang paling tinggi yang akan membawa kebahagiaan dalam waktu yang lama. Terima kasih. Namo Buddhaya.